tidak biasa ya Pak untuk sebuah instansi dengan kata peluk itu menjadi sebuah inovasi terbaru. Adat Ge Mauri Syara, Syara Mauri Kitabullah. Kami ingin juga agar merangkul, bisa mendekat masyarakat kita, dan kehadiran kita betul-betul terasa hangat di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Peluk, program edukasi dan layanan untuk keluarga dari Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan. Bersama saya, Ulfa Resa Ramadanti, yang akan menemani ruang dengar dan ruang pandang Anda selama beberapa menit ke depan. Sahabat peluk di seluruh penjuru Kota Tidore Kepulauan, khususnya baik di wilayah maupun di daratan Oba, Kemenak Tikep kini hadir lebih dekat, tidak kaku, dan siap merangkul Anda melalui ruang digital. Podcast peluk ini hadir tidak hanya sekadar tontonan, tetapi sebagai jembatan informasi. Kami membawa misi besar, yaitu memperkokoh ketahanan keluarga, menyemai moderasi beragama, serta membedah tuntas layanan birokrasi agar lebih ramah dan transparan untuk masyarakat. Tentu saja semua ini kami tayangkan dengan menjunjung tinggi falsafah adat, yaitu adat Ge Mauri Syara, Syara Mauri Kitabullah, yang artinya adat bersendihkan syariat dan syariat bersendihkan kitab Allah. Sahabat religi, pada episode perdana kita ini hadir di studio mini Kemenak Kota Tikep, yaitu nahkoda utama di balik lahirnya inovasi ini, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, Bapak Haji Lukmanuddin Abdurrahman, SPLI MH. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Pak, terima kasih banyak telah hadir pada kesempatan ini dan meluangkan waktunya di tengah jadwalnya begitu padat untuk meresmikan sekaligus mengisi episode perdana podcast peluk ini, Pak. Pak, masyarakat tentu penasaran karena nama podcast kita ini kan tidak biasa ya, Pak. Untuk sebuah instansi dengan kata peluk itu menjadi sebuah inovasi terbaru. Sekiranya Pak, apa sih latar belakang dan sekaligus filosofi mendalam di balik pemilihan kata peluk ini, Pak? Baik, terima kasih Ibu Ulfa, host kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk masyarakat Kota Tidore Kepulauan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Subajo, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama barangkali sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh host kita terkait dengan latar belakang lahirnya inovasi kita terkait dengan kehadiran podcast peluk ini, saya mau menyapa pendengar dan juga penonton kita di Kota Tidore Kepulauan dengan simbol peluk dari podcast ini. Ya, kita lahirkan podcast ini juga mudah-mudahan seperti namanya, ya kita ingin mengedepankan atau ingin menyuguhkan sebuah kondisi yang memang betul-betul dirasakan kenyamanan oleh masyarakat kita. Ya, kembali saya ingin sampaikan salam peluk dari podcast Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan. Ya, saya ingin sampaikan apa yang ditanyakan oleh host kita pada kesempatan pagi ini terkait dengan dasar inovasi ini kemudian diluncurkan. Kenapa memilih peluk sebagai nama podcast kita yang kata host kita ini tidak biasanya di birokrasi kita. Ya, yang pertama dari aspek anonimnya, ya peluk itu sebuah program edukasi dan juga layanan untuk keluarga. Ya, pengantar host tadi bahwa filosofi lahirnya inovasi podcast peluk ini adalah berdasarkan atas berapa atau satu moto adat kita di Kota Tidore Kepulauan, bahwa
adat ge mauri syara, syara mauri kitabullah. Adat itu bersendikan syara dan syariat itu juga bersendikan kitabullah. Nah, kehadiran program peluk ini besar harapan kita bahwa layanan ini tidak hanya sekedar bersifat administratif biasa, namun kehadiran Kemenak betul-betul dirasakan di tengah-tengah masyarakat kita. Kami ingin juga agar Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan yang tidak lagi dipandang sebagai sebuah institusi yang hanya mengedepankan layanan yang sifatnya birokrasi, terus jaraknya dengan umat sangat jauh. Nah, itu yang kemudian kami ingin hapus jejak ini dan menghadirkan cara pandang yang baru untuk kemudian sebagaimana namanya, ya kami ingin agar layanan podcast ini bisa merangkul, bisa mendekap masyarakat kita dan kehadiran kita betul-betul terasa hangat di tengah-tengah masyarakat. Mungkin seperti itu ya Ibu Ulfa. Iya, luar biasa ya Pak ya. Ini menjadi sebuah dekapan digital yang begitu solutif ya Pak ya. Ya. Saya juga tertarik dengan fondasi strategis podcast kita ini Pak, yang mengangkat falsafah adat, yaitu adat Gemauri Syarah, Syarah Mauri Kitabullah. Sekiranya bagaimana Kemenak bisa menyelaraskan program pemerintah dengan kearifan lokal Kesultanan Tidore ini melalui podcast kita ini ya Pak, yaitu podcast Peluk. Ya, kita memang ini hal yang sangat fundamental ya bagi kami, karena kita tahu persis bahwa masyarakat Tidore adalah masyarakat yang dari sisi menjaga kearifan lokal, adat istiadat dan juga tingkat religiusitas itu sangat tinggi ya. Nah, sehingga ini kemudian menggugah kami untuk menghadirkan sebuah inovasi yang betul-betul menjadi dasar atau cara pandang dari masyarakat. Nah, kita mungkin bisa nanti mengelaborasi program-program Kemenak dengan fondasi atau dasar apa yang disampaikan tadi. Misalnya kita bicara persoalan pernikahan, bimbingan pernikahan, terus masalah moderasi beragama. Nah, kita mungkin tidak harus tampil dengan suguhan ceramah dengan bahasa yang sangat tinggi, tapi kemudian mampu melakukan sebuah inovasi dan hadir dengan dasar peluk tadi, bahwa kita santai, kita tidak mengambil jarak dengan masyarakat, dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan begitu. Ya. Oh ya, berarti ini memberikan kesan kehangatan untuk masyarakat, kemudian tidak kaku dengan masyarakat seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, podcast kita ini kan juga mempunyai jadwal tematik tiap mingguannya ya Pak ya. Nah, sekiranya mungkin Pak Kakan bisa menjabarkan secara singkat begitu, menu konten apa saja sih yang bisa dinikmati oleh para teman-teman peluk di rumah gitu. Iya, betul Bu Ulfa. Jadi kita dan tim Humas sudah merancang segmen yang rapi agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang utuh, manfaat yang maksimal dari podcast ini. Nah, di podcast ini kami dan tim Humas itu kemudian merancang ini dalam 4 segmen dalam sebulan. Ya, setiap bulannya kita tampilkan 4 segmen tampilan untuk podcast, dan itu kita atur di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam sebulan itu. Nah, untuk tampilan podcast kita di segmen pertama di minggu pertama, nah itu kita beri nama Peluk Aba CM. Ya, Aba CM dalam bahasa Tidore sendiri itu artinya ayah dan ibu ya. Segmen ini itu lebih kita dominasikan materi yang nanti disuguhkan
adalah kita fokus pada ketahanan keluarga. Nah, ini bagaimana nanti kita genjot isinya podcast ini terkait dengan bimbingan keluarga, psikologi keluarga, parenting Islami. Nah, ini semua yang kemudian termasuk juga dalamnya bagaimana pencegahan stunting dari aspek agama maupun kesehatan. Nah, kita hadirkan pada segmen ini adalah narasumber yang berasal dari tokoh agama bisa, terutama penyuluh dan penghulu kita yang kita maksimalkan nanti, termasuk juga kalau bisa kita kolaborasi, ya kita kolaborasi dengan kesehatan, dinas kesehatan, puskesmas terdekat, ya bicara tentang stunting juga dari aspek kesehatan seperti apa, dari pihak BKKBN, pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, bisa kita hadirkan mereka untuk bercerita santai terkait dengan isu-isu yang saya sebutkan tadi. Nah, hal yang paling penting adalah media ini juga menjadi media diskusi terkait dengan cerita-cerita keluarga, dan kami berharap kesiapan ASN kita, khususnya penyuluh penghulu, itu bisa memanfaatkan media ini untuk melakukan edukasi terhadap keluarga-keluarga kita. Mungkin seperti itu. Nah, di minggu kedua nanti kita akan hadirkan segmen dengan nama peluk Gosimo. Ya, Gosimo ini sendiri dalam bahasa Tidore itu kita tahu bahwa arti Gosimo adalah leluhur, ya, para leluhur kita. Nah, di segmen ini kita fokus pada persoalan-persoalan kebangsaan, kerukunan umat beragama, penangkalan hoaks keagamaan, bahkan isu ekologi atau pelestarian lingkungan dari aspek agama. Nah, di sini yang ingin kita tampilkan atau tokoh yang kemudian kita ingin tampilkan mereka di sini adalah mungkin bisa kita kolaborasi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat atau pegiat lingkungan, pegiat moderasi beragama, agar bisa memberikan pencerahan terhadap umat terkait dengan isu-isu tersebut. Nah, di minggu ketiga nanti akan kita suguhkan juga segmen atau hadirkan segmen dengan nama peluk Sowohi. Nah, Sowohi sendiri dalam bahasa Tidore itu adalah pimpinan atau tuan rumah, ya. Nah, di segmen ini kita ingin kupas tuntas persoalan terkait dengan transparansi birokrasi kita, layanan kita. Nah, di sini nanti kita bisa hadirkan persoalan pendidikannya seperti apa, madrasah kita seperti apa, layanan di KUA kita seperti apa, layanan di kantor kita seperti apa, ya termasuk mulai dari PTSP-nya, tampilannya seperti apa. Nah, itu kemudian disuguhkan di sini. Nah, narasumber yang nanti kemudian kita ingin tampilkan di sini adalah para pejabat dan juga stakeholders yang lain yang bisa kita ajak untuk kemudian berbicara masalah layanan birokrasi kita. Nah, berharap di segmen ini masyarakat juga tahu, oh cara daftar masjid kita seperti ini, ataukah cara mendapatkan izin pembangunan madrasah kita seperti ini. Nah, hal sekecil seperti layanan untuk kemudian alur tata persuratannya, nah itu juga kemudian kita akan suguhkan lewat segmen di minggu ketiga ini. Dan yang terakhir di segmen minggu keempat, itu kita beri nama dengan segmen Lufukie. Ya, Lufukie sendiri dalam tradisi orang Tidore itu adalah bentuk melakukan istilahnya tawaf mengelilingi Pulau Tidore ini. Nah, di segmen ini kita ingin agar di seluruh rakyat kita di Kota Tidore Kepulauan, umat kita di Kota Tidore Kepulauan, baik itu di Tidore maupun di jajaran daratan Oba hingga ke pelosok, nah itu bisa menyampaikan keluhan ataukah masalah mereka terkait dengan layanan kita di kantor Kemenak, dan juga masalah-masalah keagamaan yang mereka dapatkan dalam keluarga mereka. Nah, itu bisa, ya istilahnya mungkin kalau dalam forum-forum ya kita kenal
soal keliling, ya hal semacam ini yang kemudian nanti kita ingin sajikan ke mereka. Dan juga kami ingin sampaikan bahwa umat atau masyarakat tidak perlu khawatir kerahasiaan identitas mereka. Nah, kita betul-betul akan ingin jika masalah itu sifatnya sangat pribadi, sangat personal, nah itu kemudian kita akan sudah ada tim dari tim humas yang akan kemudian bisa melakukan filter terhadap seluruh keluhan atau masalah yang disampaikan sehingga identitas yang bersangkutan tidak akan dipublish. Nah, itu yang paling penting. Nah, sehingga mereka juga tidak malu bertanya, mereka juga tidak segan untuk kemudian menyampaikan pertanyaan dan kerahasiaan itu tetap akan terjaga. Nah, di sini di segmen terakhir ini kita ingin masyarakat yang punya masalah keagamaan apapun itu, nah bisa kemudian disampaikan dan insya Allah akan diberikan jawaban yang memang sesuai dengan regulasi, sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadisnya. Insya Allah kita akan hadirkan tokoh yang memang kredibel untuk kemudian bisa menjawab itu, termasuk juga teman-teman kita kepala KUA atau pejabat-pejabat lain yang berkompeten untuk siap melayani, memberikan jawaban yang maksimal dan juga sekali lagi jawaban yang pastinya akan bertumpu atau berdasarkan pada regulasi dan juga nas-nas keagamaan, insya Allah. Ya mungkin seperti itu Ibu Utpa. Ya. Iya, baik. Berarti memang begitu lengkap dan matang ya Pak ya, karena setiap sesi minggunya itu tidak hanya interaksi dengan warga di kantor saja, tetapi kita juga membangun interaksi dengan lintas sektoral, kemudian masyarakat, ya kan Pak ya. Lebih detailnya adalah bisa curhat-curhat tipis lah dengan masyarakat. Dan pemirsa di sana dimanapun Anda berada juga tidak perlu khawatir karena tim humas kami juga akan melindungi identitas Anda seperti itu. Nah, kemudian Pak, untuk membentuk terlaksananya podcast ini, tentunya kan kita memerlukan tim yang begitu solid kan Pak. Nah, sekiranya siapa saja di balik layar yang menggerakkan podcast Peluk ini Pak? Iya, betul sekali. Ini tak bisa dipungkiri bahwa ide ataupun inovasi yang kemudian digagas terkait dengan podcast Peluk ini adalah bukti kerja kolektif kita di Kemenak. Saya selaku kepala kantor bertindak sebagai penanggung jawab. Insya Allah di bawahnya ada Kasubag TU, ada Kasipendis, ada Kasibimas, penyelenggara zakat, dan juga Ketua Pokjawa Spai dan Madrasah. Dan yang paling penting teman-teman di belakang layar yang tak bisa dipungkiri keberadaan mereka adalah teman-teman dari tim humas yang di bawah pimpinan ketua tim Mbak Chen Safi. Mudah-mudahan apa yang kemudian disuguhkan nanti insya Allah akan sesuai dengan perencanaan roadmap yang telah disepakati bersama oleh tim, dan berharap besar semua komponen ASN di Kemenak bisa menjadikan media ini sebagai salah satu alternatif yang digunakan untuk melakukan pelayanan terhadap umat. Ya. Ya, seperti itu berarti luar biasa ya Pak ya. Siap. Nah, kita mungkin masuki pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Nah, berarti kita memanfaatkan sumber daya yang begitu maksimal dalam instansi kita ini ya Pak. Berarti sekiranya target kita atau peta jalan dari podcast Peluk ini dalam setahun ke depan itu bagaimana Pak menurut Pak Kakan sendiri? Banyak impian yang seharusnya kami selaku pimpinan ingin memberikan itu ke masyarakat, namun banyak hal yang juga harus difikirkan untuk memaksimalkan media ini. Ya, harapan saya ke depan podcast Peluk tidak hanya berada pada lingkaran yang kecil, namun ke depan mungkin bisa kita buat multi platform, bisa ke YouTube,
ataukah sampai kemudian memungkinkan dengan aspek anggarannya, ya kenapa tidak kita buat channel TV untuk Kemenak Tikep. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berharap besar dan punya harapan yang luar biasa, sangat menginginkan agar podcast ini tidak hanya temanya di ruang-ruang kerja kita, namun tim humas sudah harus melakukan perencanaan setahun ke depan untuk bisa turun, ya mungkin podcast Go to Madrasah, Go to KUA, ataukah bisa Go to rumah ibadah, ya, yang bisa lebih variatif penyiarannya sehingga masyarakat betul-betul dapat menerima layanan ini secara utuh dan maksimal. Ya, mungkin ya tak bisa dipungkiri juga bahwa ini adalah rencana kita, namun banyak hal ke depan yang menjadi tantangan besar. Mudah-mudahan tantangan itu bisa kita lewati dengan kolektivitas kerja kita, kolaborasi kerja kita yang meringankan setiap tantangan yang bisa kita lalui nanti ke depan. Barangkali hal yang paling penting yang kemudian menjadi harapan terakhir kami juga dari hadirnya podcast Peluk ini adalah setiap intisari materi yang disampaikan oleh narasumber itu bisa kita bukukan dalam sebuah buku saku yang kita mungkin beri ketegasan nama di situ adalah buku saku program podcast Peluk untuk Kemenak Kota Tidore Kepulauan. Mungkin seperti itu, Ufa. Ya baik Pak, jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit bahwa podcast Peluk ini bukan hanya sebagai wadah untuk bercerita ya Pak Iya, ya, betul. tetapi ini juga menjadi wadah kita untuk menyalurkan informasi, Iya, kemudian juga belajar dan mendekatkan pelayanan birokrasi Kemenak kepada masyarakat seperti itu Iya, ya Pak betul, ya. betul. Ya baik, kemudian Pak ini juga menjadi segmen yang mendekatkan yang jauh dan mengedukasi yang dekat Pak. Kemudian Pak, ini sebelum kita mengakhiri podcast pada penayangan perdana ini, sekiranya mungkin ada closing statement dari Bapak terkait dengan apa yang kita bahas dari tadi ini Pak ya. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa keluarga adalah fondasi terkecil dari sebuah negara dan agama. Jika keluarga kita kokoh, jika keluarga kita rukun dan mendapatkan layanan publik yang baik, maka daerah kita akan berkah dan maju insya Allah. Nah, podcast Peluk ini adalah komitmen nyata dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, untuk selalu ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat kita atau umat kita. Saya mengajak kepada kita semua, mari khususnya teman-teman ASN di Kota Tidore Kepulauan, baik di Pulau Tidore maupun daratan Oba, kita dukung inovasi ini dengan cara menonton, like dan juga share setiap program yang ditayangkan oleh podcast Peluk agar kehadiran kita betul-betul dirasakan manfaatnya oleh umat, khususnya keluarga kita di Kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana moto atau sebuah prinsip lahirnya podcast ini, kita ingin agar dari keluarga kecil kita itu kita mampu lahirkan sebuah peradaban besar dalam masyarakat kita. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan salam podcast Peluk dari Kemenak Kota Tidore Kepulauan. Sahabat Peluk, demikianlah episode perdana kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video perdana penayangan podcast Peluk dari Kemenak Kota Tikep ini. Dan sampai jumpa pada sesi Peluk minggu depan yang insya Allah akan kami adakan dengan tema Peluk Aba CM. Ya, seperti itu. Dan saya Ulfaresa Ramadanti bersama dengan tim kru Humas Kemenak Tikep dan juga dengan Pak Kakan sendiri di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.